Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Puji syukur kami aturkan kepadamu ya Bapa atas rahmat dan kasih-Mu, bahwa kami boleh mengalami, merasakan segala kebaikan dan kemurahan hati-Mu kepada kami. Dan kami hanya bersyukur dan tidak mudah mengeluh, karena segalanya berada dalam tangan-Mu, dalam penyelenggaraanmu yang terbaik bagi kami. Terpujilah nama-Mu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudaraku terkasih dalam Kristus, hari ini hari Senin tanggal 14 Februari 2022. Orang menyebut sebagai hari Valentine Day. Hari sukacita, hari cinta kasih. Bukan hari cinta kasih dalam arti seksual atau sensual, tapi lebih kepada cinta kasih umum. Bahwa setiap orang mendambakan kasih yang sejati, yang murni, yang tulus. Dan meski kita tahu dalam cinta itu ada aspek sensual, ada aspek seksualitas, ada aspek kedekatan, kemesraan, tetapi itu hanya salah satu aspek dari seluruh pengalaman manusia akan cinta. Dan itu didambakan oleh setiap orang. Ketika orang berani menerima diri sendiri apa adanya. Ketika saya menerima diriku sendiri apa adanya. Ketika aku mencintai diriku sendiri apa adanya dengan segala kelebihan, kekurangan. Ya. Itu semua adalah bentuk pengungkapan cintaku kepada Allah. Aku bersyukur segala sesuatu. Aku menerimanya sebagai anugerah. Dan inilah yang saya kira bentuk suatu kerendahan hati yang mendalam. Ketika orang memandang dirinya sendiri sebagai anugerah. Life is beautiful, hidup adalah indah. Ketika dia melihat dirinya sendiri sebagai yang dalam tanda petik hanya sebagian kecil dari seluruh ciptaan ini. Aku bukanlah segala-galanya. Maka keterbukaan, kerendahan hati itu menyebabkan orang terbuka untuk berdialog, berkomunikasi, ya, saling memberi, saling sharing. Dan itulah yang dikeluhkan Yesus kepada orang Farisi yang bersoal jawab dengan Yesus. Dan mereka meminta tanda, meminta bukti, meminta proof bahwa Yesus sungguh-sungguh dari Tuhan. Dan inilah yang membuat kemudian Yesus mengeluh. Ya, mereka minta sesuatu yang sebetulnya sudah bisa mereka lihat dalam realitas sehari-hari. Kalau mereka mendengar ajaran Yesus, kalau mereka melihat Yesus yang melipat gandakan roti, banyak mujizat yang dilakukan, dan pengajaran-pengajaran Yesus terutama dengan mujizat, sesuatu yang tak perlu dikatakan, tapi orang tahu. Orang mati dibangkitkan, ribuan orang diberi makan, ya, dan begitu banyak lain, ya, menjala ikan dengan ratusan ikan didapatkan. Mereka pasti mendengar orang Farisi tersebut, tapi tetap menutup diri. Nah, saudara, inilah yang sebetulnya menjadi suatu tantangan, problem dalam diri kita, bahwa keterbukaan itu merupakan syarat penting bahwa kita mau mendapatkan, melihat rahmat yang Tuhan telah berikan kepada kita. Dan kita pertama-tama harus menerima dulu gitu loh. Menerima, mengakui diriku sendiri apa adanya dengan segala kelebihan, kekurangan. Lalu dengan given yang diberikan Tuhan kepada kita itu, kita bersyukur, memuliakan Tuhan. Lalu kita mengembangkannya sesuai dengan talenta dan bakat yang Tuhan berikan. Ada yang 5, ada yang 10, ada yang 20, 30, ada yang 50, ada yang hebat sekali. Tapi kita bersyukur dulu. Bila tidak demikian, maka kita akan menjadi tertutup.
kita menjadi gila hormat, bisa menjadi megalomania, menjadi mengagung-agungkan diri. Ya. Saudaraku terkasih dalam Kristus, itulah yang menyebabkan Yesus tidak memberikan satu tanda pun kepada orang Farisi karena mereka keras kepala. Mereka menuntut sesuatu yang sebetulnya sudah ada di dalam hidup ini, dan itu juga menjadi tantangan kita juga. Ya, ketika kita mudah sekali tidak bersyukur, kita mudah mengeluh, kita mudah marah, kita mudah kecewa, kita mudah menuduh orang lain. Hidup kita menjadi tidak bahagia, penuh dengan kepedihan, kesakitan karena kita tidak bersyukur. Yang sekarang ini, yang seperti ini adalah penyelenggaraan Tuhan yang Tuhan berikan dalam kehidupanku dan kehidupan Anda dan siapa saja. Nah, tentu saja pasti kita juga punya keinginan untuk maju, untuk berkembang, untuk bertumbuh. Tetapi dalam pertumbuhan dan perkembangan itu harus sesuai juga dengan realitas diriku apa adanya. Nah, ketika kita menerima dan kita tahu bahwa Tuhan merencanakan sesuatu yang Tuhan inginkan kita kembangkan sesuai dengan bakat-bakat dan kebisaan kita, kemampuan kita dan keterampilan kita, disitulah kita bisa menyumbangkan sesuatu, bukan sesuatu yang di luar kenyataan itu. Dan itulah yang sering kali terjadi, kita menuntut sesuatu yang out, di luar diri kita sendiri dengan segala daya itu. Nah, itulah saudaraku terkasih, ketertutupan pikiran kita sendiri, ya, cara pandang kita sendiri yang kita mau terapkan kepada orang lain, yang kita mau pakai kepada orang lain seperti yang kubayangkan, yang kupikirkan. Dan itu akan menimbulkan clash, menimbulkan konflik-konflik. Yang kupunya itu pasti berharga. Yang orang lain juga pasti berharga. Mari kita sharing of life. Ya. Sharing ide-ide, gagasan-gagasan sehingga kita bisa menemukan sesuatu yang terbaik untuk kita bersama. Saudara, di zaman yang sekarang ini, di zaman yang pandemi ini pun, itu sebetulnya juga suatu bentuk di mana kita harus saling berbagi, saling membagi ide, membagi gagasan. Maka begitu banyak podcast yang bisa kita pelajari dengan berbagai macam ide, keterampilan-keterampilan dan semua dulu seperti tertutup, sekarang terbuka semua. Orang bisa belajar, ya, tidak lagi dengan buku tetapi dengan ilmu-ilmu yang luar biasa indahnya dan menariknya. Maka saudaraku terkasih dalam Kristus, mari kita tidak keras kepala, tidak tertutup, ya, tapi sungguh-sungguh mau mendengarkan. Sekali lagi, sungguh-sungguh mau mendengarkan, deep and compassionate listening terhadap apa yang ada dalam diriku, terhadap apa yang kulihat, kualami, dan juga apa yang interaksiku dengan orang lain, dengan kenyataan yang pahit, yang tidak pahit, yang gembira, yang sukacita, dan segala macam. Jadi kita berjalan dengan arus kehidupan yang sekarang ini, dan kehidupan sekarang ini juga tidak menentu sungguh-sungguh. Ya, misalnya dengan perkembangan teknologi gadget komunikasi, teknologi komunikasi yang begitu canggih, orang sudah membayangkan dengan adanya metaverse, di mana orang bisa hadir di suatu tempat tertentu atau suatu tempat tertentu hadir dalam diriku dan aku bisa masuk, ya, di dalam proses yang saya lakukan dan orang lain lakukan sehingga terjadi suatu interaksi meskipun secara virtual. Dan itu kita tidak tahu apa yang akan terjadi nanti, ya. Tapi itulah kehidupan, ya, kita berjalan melihat, memandang, tapi juga menyeleksi apa yang kira-kira cocok dan pas
sesuai dengan karakter, sesuai dengan sifat-sifat dan keutamaan-keutamaan yang ada pada kita. Tidak semua di dalam dunia medsos itu ya baik, indah, tapi juga ada unsur-unsur yang hoaks, kebohongan, ya, pelecehan, ya, penindasan, kata-kata yang kasar dan seterusnya, dengan ungkapan-ungkapan yang tidak selalu baik. Tetapi itulah sekarang ini kita membutuhkan suatu keterbukaan yang selektif, yang juga harus kita lihat dari fondamen-fondamen buah-buah roh yang kita dapatkan, kita miliki dalam hidup kita sebagai orang Katolik. Buah-buah roh, cinta kasih, damai, ya, mensejahterakan orang lain, memberikan orang lain rahmat, keterbukaan, ya, kerendahan hati terlebih. Semoga Anda dan saya dan kita semua, ya, berani terbuka dan membuka diri untuk menerima segala sesuatu kehidupan ini dengan selektif, dengan kritis, dan dalam kerangka karya Tuhan untuk mensejahterakan siapapun, baik diriku, anggota keluargaku, atau siapa saja. Setiap kali ada unsur negatif, disitulah kita berinteraksi dan bergaul akrab dan merefleksikan mana yang kira-kira menjadi kehendak Allah atau tidak. Dibutuhkan sampai sekarang ini adalah discernment, ya. Pembeda-bedaan roh, mana roh yang baik, mana roh yang tidak baik. Semoga Yesus tidak menolak kita untuk memberikan tanda yang kita butuhkan, supaya kita semakin terbuka terhadap karya kuasa Yesus. Tuhan memberkati Anda semua dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.